pertama itu definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai sifat tertentu dan didefinisikan secara jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan merupakan anggota himpunan. Contohnya yang pertama, misalnya ada sekelompok siswa yang sedang belajar di kelas A. Setumpuk buku yang berada di atas meja belajar, sehimpun kursi yang ada di kelas A, dan sebagainya. Semuanya itu merupakan contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, himpunan makanan kerja, himpunan gadis yang cantik, dan himpunan bunga yang indah adalah contoh himpunan yang tidak didefinisikan dengan jelas. Yang berikut adalah notasi dari himpunan. Notasi himpunan biasanya dinotasikan dengan huruf besar, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggota-anggota dari himpunan dinyatakan dengan huruf kecil, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Dan yang B, cara penulisan himpunan. Ada 3 cara dalam mendefinisikan suatu himpunan. Yang pertama, dengan cara mendaftar setiap anggota-anggotanya di antara 2 tanda kurung global. Contohnya, P sama dengan buka kurung global 1, 2, 3, 4, dan 6. P merupakan suatu himpunan dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Dan yang kedua, dengan cara menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki setiap anggota-anggotanya. Contoh, himpunan Q sama dengan himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Dan yang ketiga, dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contohnya himpunan R, X, di mana X adalah bilangan prima. Dan yang kedua, jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dapat dinotasikan dengan himpunan kosong atau kurung global yang tidak ada anggotanya. Contohnya himpunan A sama dengan himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Dan himpunan A dinotasikan dengan A elemen N, X elemen N, di mana X kurang dari 0 sama dengan himpunan kosong. Dan yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta atau universal set adalah himpunan dari semua objek yang berbeda. Himpunan semesta dinotasikan dengan U atau S. Contohnya himpunan S 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan A sama dengan 5, 7. Maka dapat dikatakan S merupakan semesta dari himpunan A. Dan yang ketiga, himpunan berhingga atau finite dan himpunan tak berhingga atau infinite. Secara intuitif, himpunan dikatakan berhingga jika himpunan itu beranggotakan elemen-elemen yang berbeda dan banyak yang tertentu atau berhingga. Sedangkan himpunan yang dikatakan tak berhingga jika himpunan tersebut mempunyai anggota-anggota yang banyaknya tak berhingga. Contohnya, diketahui himpunan H sama dengan himpunan bilangan pada permukaan jam 12. Maka himpunan H sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 12 adalah himpunan finite karena proses pembilangnya berhenti. Yang kedua, himpunan Q. Himpunan O sama dengan himpunan bilangan asli genap, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Merupakan himpunan infinite karena proses membilang tidak akan pernah berhenti. Yang keempat, himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Himpunan B dapat ditulis dengan, teman-teman bisa lihat di file untuk
lambang dari himpunan bagian itu sendiri. Contohnya yang pertama 1, 2, 3 himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang kedua 1, 2, 3 himpunan bagian dari 1, 2, 3. Dapat dinyatakan himpunan A merupakan himpunan bagian B berbeda dengan A bagian dari B. A bagian B itu sama dengan A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. A adalah himpunan bagian yang sebenarnya atau proper subset dari B. Contoh 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3, yaitu himpunan A bagian dari himpunan B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Dan yang kelima, himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Dan yang kedua, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Dan dinotasikan dengan A sama dengan B sedemikian sehingga A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Contoh yang pertama, jika himpunan A yaitu 0, 1 dan himpunan B X di mana X kali X kurang 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Dan yang kedua, jika himpunan A sama dengan 3, 5, 8 dan himpunan B sama dengan 5, 3, 8, maka A sama dengan B. Dan yang ketiga, jika A sama dengan 3, 5, 8, 5 dan B sama dengan 3, 8, maka A tidak sama dengan B. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Yang pertama, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Dan yang ketiga, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Dan yang keenam, himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dan dinotasikan dengan A ekuivalen B sedemikian sehingga kardinal A sama dengan kardinal B. Misalkan himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7 dan himpunan B A, B, C, D, maka A ekuivalen B sebab kardinal A sama dengan kardinal B, yaitu sama dengan 4. Bagi yang ketiga itu operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua anggota himpunan A atau B atau keduanya. Dan dinotasikan A gabung B sama dengan X di mana X elemen A atau X elemen B. Contohnya, jika A sama dengan 2, 5, 8 dan B sama dengan 7, 5, 22, maka A gabung B sama dengan 2, 5, 8, 7, dan 22. A gabung himpunan kosong yaitu sama dengan A. Teman-teman bisa lihat gambar di file. Dan yang kedua, irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B. Dan dinotasikan dengan A irisan B sama dengan X di mana X elemen A dan X elemen B. Contohnya itu, jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10 dan B sama dengan 4, 10, 14, 18, maka A irisan B sama dengan 4, dan 10. Dan contoh yang kedua, jika A sama dengan 3, 5, 9 dan B sama dengan min 2, 6,
maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Dan teman-teman bisa lihat gambarnya detail. Dan yang ketiga itu komplemen. Komplemen dari sebuah himpunan A adalah anggotanya bukan anggota A. Dengan kata lain, komplemen A adalah himpunan yang anggotanya merupakan hasil dari U kurang A. Dan dinotasikan A komplemen sama dengan X, di mana X elemen U dan X bukan elemen A. Contohnya, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Jika A sama dengan 1, 3, 7, 9, maka A komplemen sama dengan 2, 4, 6, 8. Dan dikasihkan jika A sama dengan X, di mana X per 2 elemen P, X kurang dari 9, maka A komplemen sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Dan yang keempat yaitu selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplemen himpunan B relatif terhadap himpunan A. Dan dinotasikan dengan A min B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, sampai 10 dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Dan B selisih A sama dengan himpunan kosong. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman, mungkin ada yang bertanya. Baik, karena teman-teman tidak ada yang bertanya, langsung saja yang terakhir itu sesi kesimpulan. Himpunan adalah sekelompok objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Himpunan dapat berupa himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan berhingga dan tak berhingga. Kemudian operasi terkait himpunan yaitu gabungan, irisan, komplemen, dan selisih. Sekian saja dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada tugas.